Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan najati 'inda Allah yaumil qiyamah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih fa salawatu rabbih wa salamuhu alaihi. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, saudara-saudari para penuntut ilmu dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang indah ini kita bisa duduk bersama dalam majelis ilmu kita dan kita bisa melaksanakan amal yang mulia di sisinya. Dan ini adalah salah satu tanda manusia al-insan al-kamil, manusia yang sempurna. Di antara tandanya adalah dia mengumpulkan antara ilmu yang bermanfaat dan amal saleh dalam kehidupannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita dan memberi taufik kepada kita di dalam kehidupan ini. Salawat dan salam semoga senantiasa pula kita ucapkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling bertakwa dan yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Darinya lah kita belajar bagaimana kita mensucikan diri kita dan memperbaikinya dari kesalahan-kesalahannya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pagi ini kita sampai pada al-khatimah, akhir daripada kitab Tazkiyah atau 10 qawaid fi tazkiyatin nafs, 10 kaidah di dalam mensucikan jiwa, karya Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizallahu taala wa ra'ah. Ya, al-khatimah ini beliau bukan sekadar menutup dengan kalimat, tetapi dia sempurnakan dengan wasiat-wasiat, kalimat-kalimat yang disampaikan oleh para ulama as-salaf, mulai dari para sahabat, para tabi'in, lalu kemudian para ulama-ulama setelahnya. Mari ya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar majelis kita ini majelis yang husnul khatimah biidznillah, dengan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dalam hidup kita serta membuahkan hasil yang ranum dan harum dalam amal-amal kita. Khatimah. Berkata Syekh Abdul Razak Al-Badar, wa ba'd, ya, setelah ma taqaddam min bayani hadhil qawaid, setelah menjelaskan beberapa kaidah-kaidah ya allati tu'inul 'abda ala tazkiyati nafsih, yang akan membantu seseorang dalam mensucikan jiwanya, wa tathhiriha, dan membersihkannya. Dari 10 kaidah yang sudah kita bahas, yang pertama apa? Tauhid. Tauhid merupakan aslun fi tazkiyatin nafs. Apapun yang dilakukan oleh seseorang yang tidak berujung kepada tauhid, maka yang akan ada adalah kerusakan. Ya.
Tidak akan terwujud tazkiyatun nafs bila mana tidak berujung kepada tauhid yang benar. Yang kedua, doa. Ya. Doa merupakan miftah, sebagai kunci di dalam tazkiyatun nafs atau tazkiyatun nafs. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah kebersihan jiwaku. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya, bersihkanlah dan engkaulah sebaik-baik yang membersihkannya. Anta waliyuha wa maulaha. Kita baca doa itu kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepadanya. Kita minta Allah membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita, menjadikan kita orang-orang yang sadar akan kesalahan kita, menjadikan kita senantiasa mampu untuk melihat diri kita. Sehingga Al-Imam Ibn Hazm mengatakan, tuba liman alima uyuba nafsihi akthar mimma ya'lamun nasu minha. Kata Imam Ibn Hazm, beruntunglah orang yang mengetahui aib dirinya lebih banyak daripada diketahui oleh orang lain. Beruntunglah dia, kata Al-Imam Ibn Hazm. Maka ketika dia mengetahui dirinya ada kekurangan, ada cacatnya, maka dia berusaha untuk meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang ketiga apa? Al-Quran sebagai sumber tazkiyatun nafs. Ya. Maka ayat-ayat yang kita baca itu semua akan ya mendorong kita, ya, menjadikan kita orang-orang yang selalu tazkiyah atau dekat kepada tazkiyatun nafs. Ada tauhid, ada doa, ada Al-Quranul Karim. Yang keempat apa? Ittikhadul uswah wal qudwah. Ya, di dalam tazkiyatun nafs ada suri tauladan. Keteladanan itu mesti ada. Teladan kita adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau mensucikan, kita tiru dia. Bagaimana beliau di dalam membersihkan dirinya, kita contoh dia. Yang kelima, at-takhalli wat-tahalli. Ini istilah ini disebut kita bersihkan, ya kan? Lalu baru kita hiasi. Ya. Kita bersihkan diri kita dari segala kotoran-kotorannya. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon ampun kepadanya, lalu kita menyesali seluruh perbuatan kita, lalu setelah itu baru kita isi jiwa kita dengan iman, dengan amal saleh, dengan ketakwaan. At-takhalli wat-tahalli. Takhalli dibersihkan, dikosongkan, lalu kemudian kita hiasi diri kita dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, menutup celah, ighlaqul manafid, menutup celah-celah yang mengeluarkan diri kita dari tazkiyatun nafs. Segala sarana, segala seluruh jalan yang membuat kita, jiwa kita kotor, yang membuat jiwa kita ya tidak baik, maka kita jauhi. Segala apa? Segala kemungkinan yang membuat jiwa kita ini ya kotor, maka kita tinggalkan. Yang ketujuh, tadzakkurul maut. Ya, mengingat kematian. Nabi menyuruh kita mengingat kematian dan akan mengunjungi, berziarah, ya menziarahi orang-orang sakit, kemudian mengingat dengan itu kita ingat kematian, dan ziaratul kubur, kita mendoakan ahlul kubur agar Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Lalu dengan harapan ya kita ingat dengan kematian bahwa kita akan seperti dia. Nabi mengatakan, ya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuraha fa innaha tudzakkirukum bil akhirah. Ya. Maka mengingat kematian itu akan membersihkan jiwa kita. Hidup kita tidak lama. Apa yang kita miliki semuanya akan ditinggalkan. Yang kita bawa hanyalah amal. Yang kita bawa adalah iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedelapan, takhayyurul julasa wa intiqa'ir rufaqa. Kita memilih tempat duduk dan memilih teman-teman yang bisa dijadikan sahabat. Ya, tengok-tengoklah di mana kita mesti duduk. Kalau duduk di situ menguras iman, ya menghilangkan rasa diri kita tentang bahwa kita ini hamba Allah Azza wa Jalla, maka tinggalkan majelis itu.
Ya, bila mana kita duduk di situ akan menghilangkan keimanan kita, maka tinggalkan. Lalu kemudian lihat pula kawan-kawan, sahabat-sahabat yang bisa kita jadikan teman dekat kita. Teman yang baik mengingatkan kita tentang iman kepada Allah Azza wa Jal. Yang kesembilan, al-ujub, wal-hadar min al-ujub. Berhati-hati kita merasa lebih hebat, lebih dari orang lain, ya, kemudian itu akan melahirkan kesombongan. Yang terakhir, ma'rifatun nafs, mengenal jiwa. Nah, inilah 10. Kata Syekh Abdul Razak, wa ba'da ma taqaddam min bayan hadhil qawaid. 10 ini ikhwatal kiram, bila mana kita pahami allati tu'inul 'abda 'ala tazkiyati nafsi wa tathhiriha, maka zahara bijala hajatun nafsi ilal muhasabah. Lalu kita akan tahu, jelas nampak bahwa kita ini butuh kepada muhasabah. Kita akan mengatakan bahwa kita memang butuh untuk diingatkan, butuh untuk berhitung-hitung, butuh untuk menilai diri kita. Madamat fi daril muhla wal amal, selama kita masih di dunia ini, selama kita masih hidup di dunia ini. Qabla ayyakifal insanu baina yadayillahi yaumal qiyamah, sebelum nanti kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akan dipanggil Allah tabaraka wa taala, masing-masing dari setiap hamba akan dipanggil Allah. Dia akan berdiri di hadapan Allah. Laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Tidak ada penterjemah antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Masing-masing akan berada di hadapan Allah Azza wa Jalla, berdiri di hadapannya. Dan disitulah orang akan meminta uzur, kemudian meminta bahwa di dunia begini, semua akan menyampaikan uzur-uzurnya di hadapan Allah tabaraka wa taala. Maka sebelum hari itu tiba, ikhwatal kiram, sebelum hari itu datang, maka kita bersama-sama untuk menyadari bahwa diri kita, ya, untuk kita muhasabah, untuk kita hitung, Makanya kata para ulama, di antaranya ungkapan mereka, al-kamil man udda aibuhu. Orang yang sempurna itu orang yang menghitung aibnya, bukan menghitung aib orang lain. Orang yang baik itu orang yang selalu melihat kepada kekurangan saya ini apa, bukan kepada kekurangan orang lain. Waqad ahmala islaha nafsihi wa kana sababa halaki. Ya, kalau dia tidak memberikan perhatian kepada dirinya, tidak ingin perbaiki dirinya, maka itulah sebab kehancuran dan kebinasaan dia. Lalu kemudian Syekh Abdul Razak menyebutkan waqad kana salafus salih. Ya, maka generasi salaf, para sahabat, para tabi'in dan tabi'in, yudzakkiruna an-nas, mengingatkan manusia, wa yusunahum, dan mereka mewasiatkan. Bayangkan ikhwatul kiram, mereka orang-orang saleh, orang yang telah mendapatkan jaminan surga, yudzakkiruna an-nas wa yusunahum, mereka mengingatkan orang dan saling memberikan wasiat-wasiat kepada mereka. Bidarurati muhasabati nafs, pentingnya kita muhasabah diri, pentingnya kita menghitung diri, pentingnya kita melihat kepada diri, wa islahiha, dan memperbaikinya. Ini bukan sekedar bahwa kita, ya, melihat bicara tentang tazkiyatun nafs. Nah, tapi ini bicara tentang kebutuhan kita. Ya, bukan sekadar ini adalah sebuah teori, tapi ini adalah kebutuhan jiwa yang tidak boleh kita tinggalkan. Wa qabla fawatil awan, sebelum terlambat, ya, sebelum waktu ini habis. Wa hululil maniyah, dan sebelum datangnya kematian. Wa yahsun bi khitami hadhihi risalah, kata Syekh Abdul Razak, ya, kan lebih baik di penghujung kitab ini, risalah ini, naqlu ba'du al-wasaya allati ja'at anhum fi hadzal bab. Saya nukilkan beberapa wasiat-wasiat yang dikatakan oleh para ulama, para as-salafus salih dalam pembahasan tazkiyatun nafs ini. Wa ala ra'si ulail khulafa al-arba'ah ar-rasyidun, yang tentunya yang menjadi pembahasan utama adalah mereka yang al-khulafa, yang terpilih menjadi khalifah, terutama yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali.
Nah, mari kita nukil, kita baca apa yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Qala al-Khalifatur Rasyid Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Mari kita lihat. I'lamu, ketahuilah, kata Abu Bakar As-Siddiq, ibadallah, annakum taghduna wa taruhuna fi ajal. Ketahuilah bahwa kalian berada di pagi dan kalian berada di sore hari fi ajal, dalam sebuah waktu yang ditentukan. Ya. Banyak orang berada di pagi hari, pergi ke kantornya, pakaian rapi, ya, kemudian sepatu. Pulang-pulang orang semua yang melepaskan bajunya, celananya dan sepatunya. Banyak orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah Azza wa Jal, ya, pakai peci, dan pecinya itu dilepaskan oleh orang. Begitulah keadaannya. Ya. Innakum taghduna wa taruhuna fi ajalin qad ghaiba ankum ilmuhu, kata beliau. Yang mana ajal itu disembunyikan Allah ilmunya. La ya'lamuhan nas. Tidak ada orang yang mengetahui kapan dia akan berakhir, kapan dia akan mengakhiri kehidupannya, dan itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Sampai orang yang paling mulia siapa? Rasulullah tak tahu kapan dia akan meninggal dunia. Dan orang-orang yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, para sahabatul kiram, tidak tahu kapan mereka akan berakhir. Tapi ingat, kalian berada di pagi hari dan kalian berada di sore hari fi ajalin, dalam keadaan bahwa ajal kita, ya, waktu kita akan berakhir kapanpun dia. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak dimundurkan walau sedetik, dan juga tidak akan dimajukan. Bila mana waktu itu tiba, maka masing-masing akan menghadapinya. Fa in istata'tum, kata Abu Bakar As-Siddiq, an tanqadiyal ajalu wa antum fi amalillah faf'alu. Bila mana kalian mampu di saat ajal kalian itu berakhir di dalam melakukan ketaatan kepada Allah, maka lakukan. Artinya apa? Bahwa kita tahu nih bahwa ajal kita akan datang, akan berakhir, kematian akan tiba. Kalau kita bisa pada saat ajal kita tiba, kita dalam ketaatan kepada Allah, maka lakukan. Nah, kalau kita tidak tahu waktunya kapan, berarti kita mesti bersiap-siap, siaga terus, bahwa kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pesannya Abu Bakar As-Siddiq. Walan tastati'u dzalika illa billah. Dan kalian tidak bisa melakukan itu kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita minta sama Allah. Minta kepada Allah agar Allah, ya, kokohkan hati kita dalam agamanya. Allah, agar Allah kokohkan kita di dalam ketaatan kepadanya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubi ala ta'atik. Fasabiqu fi muhli ajalikum. Maka hendaklah kalian berlomba-lomba, hendaklah kalian bersegera melakukan amal sebelum datang ajal itu. Qabla an tanqadi ajalukum fayaruddakum ila aswa'i a'malikum. Sebelum datang ajal kalian, dan kalian akan dikembalikan kepada amal yang paling terburuk bagi kalian. Nah, oleh karena itu, khofillah, kita tidak akan bisa melakukan itu kecuali kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna aqwaman, kata beliau, ja'alu ajalahum li ghairihim. Ada sebagian kaum, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala, menjadikan ajal mereka untuk orang lain. Menjadikan ajal mereka untuk orang lain. Wa nasu anfusahum. Maksudnya apa? Bahwa ajal dia bukan untuk dipersiapkan dirinya untuk menghadapi ajal, tapi dia melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, dia lupa kepada dirinya bahwa dia akan meninggal dunia. Maka subhanallah, ikhwatal kiram, kebutuhan terhadap keselamatan diri ini adalah hajat nafsi. Kebutuhan kita terhadap mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah itu adalah kebutuhan masing-masing kita. Nabi SAW sampai memanggil sifat Fatimah, ya Fatimah, salini min mali, wahai Fatimah, mintalah kepadaku harta
hartaku, minta. Silakan kamu minta, wahai Fatimah. Silakan kamu minta apa saja yang aku miliki, silakan kamu minta. Apa kata Nabi SAW? Walakin la ugni anki minallahi syai'a, tapi aku tidak bisa menyelamatkan kamu dari Allah. Dia bilangan. Berarti hajat siapa? Hajat kita masing-masing. Kita tidak bisa menyelamatkan pasangan kita. Kita tidak bisa menyelamatkan anak kita. Sampai Nabi mengatakan kepada Fatimah, mintalah kepadaku harta yang kumiliki. Tapi ingat, ya, saya tidak akan bisa menyelamatkan kamu dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Itu artinya apa? Masing-masing bertanggung jawab. Masing-masing bertanggung jawab atas dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, fa inna aqwaman ja'alu ajalahum li ghairihim wa nasu anfusahum. Mereka lupa kepada diri mereka. Ya, mereka lupa kepada diri mereka. Fa anhaakum an takunu amsalum. Aku larang kalian, kata Abu Bakar. Aku cegah kalian menjadi seperti mereka-mereka yang menghabiskan diri mereka untuk orang lain. Ya. Melupakan diri mereka. Falwaha waha thumma naja. Di sini ada kalimat alwaha maksudnya apa? Bersegeralah untuk melakukan ketaatan. Bersegeralah engkau untuk melakukan amal saleh. An-naja thumma naja, keselamatan itu yang kita cari. Segera maksudnya, kata ada kalimat ini ada kita bersegera, kita melakukannya, kita mengerjakannya. Fa inna wara'akum taliban hatithan marruhu sari. Di belakang kalian ada yang mengintai, yang mencari kita, dan dia sangat cepat tibanya, itu kematian. Maka bila mana kita menyadari bahwa kita akan berakhir, tentu kita akan mempersiapkan diri kita, dan kita akan berusaha dengan sekuat kemampuan yang kita miliki untuk membawa bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bahwa dalam kalimat beliau ini ada beberapa poin. Yang pertama, dia ingatkan kita bahwa kita di dalam penantian ajal. Yang kedua, bahwa pesan beliau agar saat kematian tiba itu kita bisa dalam ketaatan, maka lakukan. Ya, maka lakukan. Ini sama seperti hadis Nabi SAW, bahwa kalau kalian bisa meninggal di kota Madinah, maka ya silahkan. Maksudnya apa? Bahwa kita disuruh untuk meminta kepada Allah Azza wa Jalla, memohon kepada Allah Azza wa Jalla, ya, untuk bisa kita mengakhiri kehidupan kita dalam ketaatan. Minta kepada Allah husnul khatimah. Minta kepada Allah kita dalam melakukan kebaikan dan amal saleh. Yang ketiga, ya, bahwa ada di antara manusia ini, ya, yang menghabiskan usianya bukan untuk dirinya, mempersiapkan dirinya, tapi dia berusaha melakukan sesuatu yang menjauhkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, maka bersegeralah, berbuatlah dan berbuatlah, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Kemudian kita masuk pada perkataan yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini perkataan Umar ini sering diulang-ulang orang. Ya, sering sudah masyhur ini. Kata Umar ini, hasibu anfusakum. Bisa kita sambung, ya, qabla an tuhasabu. Apa itu artinya? Hisablah dirimu atau diri kalian sebelum dihisab. Maksudnya kita timbang-timbang hari ini. Wazinu anfusakum qabla an tuzan. Timbang diri kalian, timbang amal saleh kalian, ya, mana yang lebih banyak, amal salehkah atau amal buruknya? Mana prestasi yang sudah dilakukan, ya, mana ya kebaikan yang sudah dikerjakan? Timbang, hisab, hitunglah. 1, 2, 3, kita hitung. Ya. Kalau kita sering menghitung keuntungan duniawi kita, maka hitung-hitung juga lah amal-amal kita. Ya. Dan timbanglah kira-kira diri kita ini mana, ya, banyak melakukan kebaikan atau keburukan. Naam. Watazayyanu lil 'ardil akbar. Watazayyanu lil 'ardil akbar. Berhiaslah kalian untuk satu hari yang di mana Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan seluruh amal kita ini. Ya, tidak ada satupun amal kecuali akan Allah perlihatkan.
Bila mana kita berhias di hari itu dengan perhiasan yang amal saleh, insyaallah kita termasuk orang-orang yang akan beruntung. Yauma tu'raduna la takhfa minkum khafi, hari di mana Allah akan tunjukkan semua, tampakkan semuanya. Ya, hari itu apa yang telah dilakukan oleh hamba. Subhanallah, tadi dibacakan oleh imam kita, masyaallah, yauma yukshafu an saq, hari di mana Allah SWT akan menyingkapkan betisnya dan diminta untuk sujud, fala sati'un, mereka tidak bisa sujud. Para ulama tafsir menyebutkan di antara maknanya apa? Orang-orang semua di akhir kiamat, di saat dipanggil Allah Subhanahu wa taala, sujud kepada Allah Azza wa Jalla, semua sujud kepada Allah. Tapi ada orang yang tak mampu sujud. Siapa mereka ini? Orang-orang yang berbuat di dunia ini karena riya. Dia pengen sujud tapi tidak mau. Dalam hadis itu disebutkan bahwa seakan tulang punggung ini menjadi satu ruas, tidak bisa dia, tidak elastis sujud. Siapa mereka? Orang-orang yang melakukan amal ya dengan riya, ingin disanjung, ingin dipuji, ingin dilihat orang dan lain sebagainya. Ini adalah penyakit hati, penyakit jiwa yang ingin selalu dibesarkan, disanjung, dipuji, diangkat dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu ikhwatal kiram rahimakumullah, kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri kalian sebelum dihisab, wazinu qabla an tuzan, dan timbanglah sebelum ya ditimbang di hari nanti di mana Allah Subhanahu wa taala ya akan memperlihatkan seluruh catatan amal, catatan kebaikan kita di sisi Allah tabaraka wa taala. Makanya bila mana Alkitab catatan itu diberikan dari arah depan atau dari samping kanan, maka dia gembiranya bukan main, dia akan kembali dengan keluarga dalam keadaan bahagia, ingin menceritakannya. Allah suruh baca dia, Allah suruh baca catatan-catatan itu. Tapi bila mana dari arah belakang atau dari samping kiri, maka dia akan terlihat murung dan bersedih ya, karena sudah tahu nilai yang dia dapatkan di hari itu. Ya, kalau di dunia ini ya sering kita dulu ketika misalkan sekolah atau ketika kuliah ya turun nilai, kita lihat deg-degan hati kita, ya kan? Itu nilai rapor atau nilai kuliah A atau B atau C, ya kan? Deg-degan nilai kita, rasanya kita bisa menjawab tapi ternyata nilai kita tidak seperti yang diharapkan. Kita menyesal, kita merasa itu tidak maksimal seterusnya. Nah, ini di dunia. Di akhirat tidak ada lagi kesempatan untuk menyesal dan perbaiki nilai. Kalau di kuliah bisa ada bisa kesempatan untuk istilahnya ya, untuk memperbaiki ya, minta tugas. Pak, bisa enggak saya kasih tugas untuk menaikkan nilai saya, ya kan? Mahasiswa banyak begitu. Pak, tadi saya ujian rasanya kurang maksimal. Anda enggak tugas tambahan biar nilai saya bagus. Bisa minta syafaat, bisa minta tolong kepada guru, kepada dosennya. Tapi di hari itu tidak ada lagi kesempatan, karena hari itu hari yang memang telah ditentukan untuk diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan Umar. Mari kita lihat perkataan Utsman radhiyallahu taala anhu di dalam nasihat tentang tazkiyatun nafs. Ya ibnu Adam, kata beliau, ibnu Adam, i'lam anna malakal maut alladhi wukila bika lam yazal yukhlifuka. Wahai anak Adam, kata Utsman, ketahuilah bahwa sesungguhnya malaikat maut yang diwakilkan kepadamu lam yazal yukhlifuka wa yatakhatta ila ghairika mud anta fid dunya. Malaikat itu senantiasa mengintaimu, senantiasa mengikutimu sejak kamu berada di dunia ini. Wa ka'annahu qad takhatta ghairaka ilaika wa qasadak. Dia sudah menuju dirimu. Dia meninggalkan yang lain dan sekarang sedang menuju kepadamu. Fakhudh hidrak, maka ambillah kehati-hatianmu. Wasta'id lahu, dan bersiaplah untuk menghadapinya. Wala taghfal, jangan engkau lalai. Fa innahu la yaghfalu an, karena dia tak akan lalai dengannya. Ya, Utsman mengatakan, ya, ambillah kehati-hatianmu dan bersiaplah untuk menghadapinya,
dan jangan kamu lalai karena dia tidak pernah lalai kepadamu. Artinya malaikat maut bila mana sudah diperintahkan dan telah tepat waktu yang telah ditentukan, maka dia akan langsung mengambil dan mencabut nyawa kita. Wa'lam ibn Adam in ghafalta an nafsika, jika engkau lupa kepada dirimu, walam tasta'idda laha, dan kamu tidak mempersiapkannya, lam yasta'idda laha ghairuk. Ingat, kalau kamu tidak mempersiapkan dirimu, orang lain tidak akan menyiapkan untukmu. Itu kata Utsman bin Affan. Kalau kamu tidak menyiapkan untuk dirimu, maka jangan harap orang lain akan menyiapkan bekal untukmu. Bayangkan, jangan harap orang lain akan menyiapkan bekalnya untukmu. Wala budda min liqa'illahi azza wa jalla, dan sudah menjadi sebuah kepastian untuk bertemu dengan Allah. Fakhudh li nafsika wa la takilha ila ghairik, maka ambillah persiapan itu untuk dirimu, jangan engkau serahkan persiapan itu kepada orang lain. Jelas kah? Kata Utsman ini kita ulang, bahwa jika engkau lalai terhadap dirimu dan kamu tidak mempersiapkannya, maka orang lain tidak akan mempersiapkan bekal untukmu. Dan sebuah kepastian untuk bertemu dengan Allah, ambillah untuk dirimu bekal yang kamu bawa dan jangan serahkan bekal itu kepada orang lain untuk menyiapkannya. Ya, nah, masing-masing lah. Ya, masing-masing menyiapkan diri, menyiapkan bekalnya, ya, yang akan dia bawa menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, sebaik-baik bekal adalah apa? At-taqwa, ya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Itulah bekal yang mesti kita miliki, yang kita bawa menuju Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita masuk pada pembahasan perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya ayyuhan nas. Ini Ali bin Abi Thalib mengatakan, wahai manusia, inna akhwafa ma akhafu alaikum tulal amal. Sesungguhnya yang paling saya khawatirkan atas kalian adalah tulal amal. Apa itu? Angan-angan yang panjang. Ya, angan-angan yang panjang. Sehingga para ulama mengatakan, ya, bahwa seluruh kita ini akan menua. Dan tetapi semakin tua orang, maka tidak akan pernah menua angan-angannya. Tidak akan pernah tua dia. Kita akan memasuki usia, ya, pada usia tua kita, usia lemah kita, tapi angan-angan tidak akan pernah melemah. Fisik kita melemah, tenaga kita akan melemah, ya, tapi angan-angan tidak akan pernah melemah. Kita akan tua, tapi angan-angan tidak akan pernah menua dengan tuanya usia kita. Maka yang paling saya khawatirkan, kata Ali radhiyallahu taala anhu, adalah tulal amal wattiba'ul hawa. Yang saya khawatirkan kalian adalah mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu. Fa amma tulul amali fayunsil akhirah. Angan-angan itu akan membuat kita lupa kepada akhirat. Angan-angan membuat kita akan lupa kepada akhirat. Wa amma ittiba'ul hawa fayudillu 'anil haqq. Mengikuti hawa nafsu akan menyesatkan kita dari kebenaran. Efeknya, angan-angan melupakan kehidupan akhirat, mengikuti hawa nafsu akan menggelincirkan kita dari kebenaran. Ya, orang-orang yang selalu mengikuti hawa nafsu, maka dia akan tersesat. Dia tidak akan mengenal al-haq, tidak akan mengenal apa yang Allah cintai, tidak akan mengetahui apa yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittiba'ul hawa, hawa nafsu yang selalu membisikkan, ya, melakukan sesuatu yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana angan-angannya terlalu panjang,
maka dia akan lupa akan kehidupan akhiratnya. Bila mana selalu mengikuti hawa nafsu, maka dia akan sesat, ya, tersesat dari kebenaran. Ala inna dunya qad wallat mudbiratan. Dunia ini pergi meninggalkan kita. Wal akhiratu muqbilatan. Dan akhirat datang menyongsong kita. Bayangkan ya, akhirat ini ya pergi meninggalkan kita. Wal akhiratu muqbilah. Dan akhirat datang menyongsong kita. Walikulli wahidati minhuma banun. Masing-masing dari keduanya ada pecintanya, ada pengikutnya, ya. Ada pengikut akhirat dan pencintanya, ada pengikut dunia dan pecintanya. Fakunu min abna'il akhirati, maka jadilah kalian anak-anak pecinta akhirat. Jadilah kalian anak-anak yang selalu menginginkan kehidupan akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, jangan kalian menjadi budak-budak dunia, para pecinta-pecinta dunia, ya, yang melupakan kehidupan akhiratnya. Fa innal yauma amalun wala hisab. Hari ini adalah hari kita beramal, hari kita berkarya, hari di mana kita berbekal, hari di mana kita mempersiapkan diri hari ini di dunia ini. Ya. Fa innal yauma amalun wala hisab. Hari ini yang ada adalah hari beramal, belum dihisab Allah Subhanahu wa taala. Makanya hari ini ikhwatul kiram belum nampak sama kita, ya kan? Keutamaan kita berada salat berjamaah, keutamaan kita berada di saf pertama, keutamaan kita silaturahim, keutamaan kita birrul walidain, keutamaan kita bersedekah, keutamaan kita berbuat baik, berpuasa, itu belum. Kenapa? Karena memang di dunia ini belum diberikan balasan itu. Fa innal yawma amalun wala hisab. Ya. Tapi sekarang kita lagi mengumpulkan tabungan-tabungan amal kita, memperbanyak tabungan kesolehan kita. Wa gadan, besok di hari kiamat, hisabun wala amal, kebalikannya. Ya, kebalikannya. Hari ini hari di mana kita berkarya, berbuat sebanyak-banyaknya yang bisa kita lakukan, ya, belum dihisab Allah Subhanahu wa taala. Sementara besok adalah hari di mana dihisab tidak bisa beramal. Makanya kita buka Al-Qur'anul Karim, sungguh sangat banyak ayat-ayat yang diceritakan Allah kepada kita, Rabbirji'uni, ya Allah, kembalikan aku kemana? Ke dunia, la'alli a'malu salih, agar aku bisa beramal saleh, ya, berbuat. Menyesal di hari itu. Pada pertemuan keberapa kita juga sudah sampaikan, ya, pada pertemuan ma'rifatun nafs, ya, bahwa jiwa ini ada 3, ya kan, al-ammaratu bisu', al-lawwamah, ya kan. Di antara makna daripada al-lawwamah, ada orang yang mencela dirinya, bukan hanya ternyata orang yang berbuat baik, bukan hanya yang tidak berbuat baik yang mencela dirinya, tetapi apa? Yang berbuat baik juga mencela. Kenapa dia mencela? Tidak banyak. Karena dia merasa menyesal. Kok cuma segini gitu? Kenapa saya tidak lebih banyak lagi berbuat? Menyesal atas kesempatan yang diberikan tapi dia tidak dimaksimalkan. Maka dia celah dirinya. Itulah perkataan Qatadah di dalam kalimat yang sangat indah yang beliau katakan. Nah, Ali mengatakan bahwa jadilah kalian anak-anak pecinta akhirat dan jangan jadi anak-anak pecinta dunia, karena hari ini amal dan tanpa hisab, besok adalah hisab tanpa amal. Tidak bisa kita lagi minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara amal yang mereka minta sama Allah untuk ketika ada kesempatan kembali kepada dunia ini apa? Di antaranya apa? Bersedekah. Ya. Di antara yang diminta, yang diabadikan Allah kalimat mereka itu agar dia bersedekah di dunia ini. Kenapa bersedekah? Kenapa tidak sholat? Kenapa tidak sujud? Kenapa tidak yang lain? Tetapi kenapa yang Allah abadikan kalimat
ya, agar aku bisa bersedekah. Kenapa? Hah? Marami. Kenapa bersedekah? Ini minta. Karena bersedekah itu amalnya luar biasa. Bersedekah itu apa? Amalnya dilipat gandakan oleh Allah tabaraka wa taala. Ya, as-sadaqah tudfi'u ghadab ar-rabb. Sedekah itu memadamkan murka Allah azza wajalla. Memadamkan murka Allah azza wajalla. Allah tidak marah kepadanya. Allah tidak murka kepadanya. Maka sedekah itu bisa merubah ya keadaannya, berbalik dari yang buruk menjadi baik. Itulah keutamaan kebesaran amal kita di dalam bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu di antara kalimat yang mereka ucapkan. Baik, kita lanjutkan beberapa kalimat lagi ya. Di antara perkataan yang dinukil di sini adalah perkataan Al Hasan Al Basri. Al-mu'min qawamun ala nafsihi yuhasibu nafsahu wa inna ma khaffal hisabu yaumal qiyamati ala qaumin hasabu anfusahum fid dunya. Mukmin itu dia yang punya kendali atas dirinya. Mukmin itu dia yang punya kendali atas dirinya. Dia yang menghisab dirinya. Dia yang menghisab dirinya. Sesungguhnya hisab yang ringan nanti di hari kiamat kelak adalah orang-orang yang menghisab dirinya sendiri. Jelas ya? Bahwa orang yang akan ringan hisabnya di hari kiamat itu siapa? Orang yang menghisab dirinya di dunia ini. Dia lihat dirinya sejauh mana sudah kebaikan yang sudah dikerjakan, sejauh mana ketaatan yang sudah dilakukan. Hisab. Mungkin kita tidak juga termasuk orang yang selalu salat malam, mungkin juga tidak termasuk orang yang selalu baca Al-Quran, mungkin juga tidak termasuk orang-orang yang misalnya yang bersedekah, atau misalnya kita lihat itu, kita lihat di mana posisi saya. Karena subhanallah prestasi masing-masing orang berbeda-beda. Ada yang ahlus siyam, ada yang ahlul qiyam, ada ahlus sadaqah, ada ahlul ilmi, ada dia masuk surga dengan macam-macam. Dan itu semua adalah peluang-peluang yang bisa kita kerjakan. Maka hisab-hisab sebelum dihisab Allah azza wajalla. Orang yang ringan hisabnya di hari kiamat, orang yang menghisab dirinya di dunia ini. Wa inna masyaqqal hisab yaumal qiyamah ala qaumin akhadhu hadzal amr min ghairi muhasabah. Sebaliknya orang yang berat timbangan itu siapa? Orang yang memang tidak mempedulikan di dunia ini tentang hisab itu. Tidak pernah menghitung-hitung itu dalam hidup ini. Maka jangan sampai kita termasuk orang yang nanti hisabnya berat karena kita lupa menghisab diri kita di dunia. Ya, hisab. Karena itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh para as-salaf kita. Berkata Maimun bin Mihran, la yakunul abdu taqiyan hatta yakuna li nafsihi ashadda muhasabata minasyariki li syariki. Seorang mukmin, seorang hamba tidak akan bisa menjadi orang yang bertakwa, tidak akan sampai pada derajat orang yang bertakwa sampai dia ya lebih dahsyat, lebih kuat memuhasabah dirinya daripada orang lain. Dia sendiri. Misalnya seperti yang katakan Ibnu Hazm tadi, beruntunglah orang yang mengetahui aibnya dirinya, mengaib dirinya sendiri lebih banyak daripada orang lain mengetahuinya. Dia menghisapnya lebih dahsyat daripada dihisap oleh orang lain. Ya, dia melakukan perhitungan terhadap dirinya lebih ketat daripada orang lain. Nah, oleh karenanya di saat itulah orang akan sampai pada derajat ketakwaan. Walihada qala wa qila an-nafsu kasyarikil khawan in lam tuhasibhu dhahaba bimalika. Jiwa itu seperti orang yang berkongsi, ya, berkongsi, tetapi teman yang berkongsi ini pengkhianat. Itulah jiwa itu. Jika kita tidak hitung, maka dia akan bawa harta kita oleh dia. Begitulah jiwa ini. Ibarat orang yang berkongsi, yang orang ini pengkhianat. Bila kita tidak betul-betul hati-hati dengan dia, maka dia akan bawa harta kita. Begitu jiwa kita. Kalau kita tidak hitung-hitung dengan jiwa ini, maka dia akan pergi
Kita pergi meninggalkan dunia ini dengan amal yang sedikit dan dibawanya seluruh kebaikan-kebaikan kita. Ternyata enggak ada amal-amal yang banyak yang kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lihada ya kata Syekh Abdul Razak, wa yata'aqqad hadzal maqam fi hadhihi al-azminati allati kathurat fiha an-nafs al-fitan was-sawarib min al-khair. Apalagi di zaman yang seperti hari ini, di mana zaman yang penuh dengan fitnah, ya banyak hal-hal yang bisa memalingkan kita dari kebaikan. Wa 'azamatis syurur allati tusawwil al-batil lin-nufus wa tuzayyinuhu laha. Dan sungguh sangat banyak kejahatan-kejahatan yang kemudian akan menggoda jiwa kita untuk melakukannya. Nah, zaman sekarang ini khotbah kiram masyaallah banyak sekali fitnah-fitnah dan terbuka pintu-pintu kebatilan, terbuka pintu-pintu kejahatan di zaman seperti ini. Dari apa? Dari hal yang kita tonton, yang kita lihat, bahkan dari apa yang kita saksikan. Nah, tentu semua itu obatnya adalah ilmu. Ilmulah yang akan bisa mengawal kita. Ilmulah yang akan bisa mengokohkan langkah kita. Waqad kana al-Imam Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini seorang ulama tabi'in yang luar biasa. Taubatnya kita tahu. Beliau ini kan orang penyamun. Kalau bahasanya preman besar. Ya. Preman besar ini. Awalnya. Tapi dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, ya, tersentuh oleh satu ayat yang dibacakan oleh salah seorang wanita yang ketika itu inginnya dia mengintai wanita itu, melihat. Tetapi kemudian dia membaca sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia tersentuh dengan ayat itu, dia panggil seluruh teman-temannya, geng-gengnya, sudah sekarang ya, kumpulkan semua harta yang sudah diambil, dikumpulkanlah. Sekarang cari pemiliknya, balikkan. Pusing dah anggotanya itu. Ya, balikkan lagi ke semua pemiliknya, cari orangnya. Ya, lalu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ayat yang didengarnya, alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Dia dengar seorang wanita, dia membaca seorang wanita, lalu dia pengen hati untuk mengintipnya seperti apa wanita itu. Lalu dia bacalah ayat itu. Ya, wanita ini menurutnya beriman. Dia baca, subhanallah, bukankah telah datang saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dia tersentuh oleh ayat itu, lalu dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia kembalikan semua barang-barangnya dan dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dulu tidak ada orang yang lewat, kalau bahasa jatah preman lah. Jatah preman. Wajib setor ke dia. Tidak ada orang lewat kecuali ada jatah preman di situ. Nah, kemudian dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, belajar. Dia usianya sudah tua ini. Belajarnya sudah tua. Ya, belajar sudah tua. Tapi subhanallah, ya Allah Subhanahu wa taala jadikan hidupnya barakah. Wa huwa min jillati ulama tabi'in yaqulu an zamanihi. Kata beliau begini, innas salihina fima madha kanat anfusuhum tawatihim 'alal khairi afwa. Sesungguhnya orang-orang soleh di zaman dahulu, ya banyak sekali mereka yang memaksakan diri mereka untuk berbuat, dipaksakan diri mereka untuk beramal, mujahadah. Wa inna anfusana la takat tawatina illa ala kurhin, fayambaghi lana an nukrihaha. Tapi subhanallah, ketika dipaksa melakukan kebaikan, tiba-tiba jiwa itu akan ya terbiasa dengan kebaikan itu. Walaupun mungkin awalnya berat. Awalnya sangat berat untuk kita paksakan diri kita. Misalnya, contohlah misalnya kita ini kan sudah berumur semua. Malam ini kan bukan hanya waktu yang tidur kita gunakan untuk tidur. Hal ini kita tahu dari siapa? Dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu malam. Ya. Tapi keinginan kita semuanya pengen untuk qiyam, paling tidak untuk bangun lebih awal dan salat beberapa rakaat. Tapi itu perlu dilatih. Perlu kita mujahadah untuk bisa kita menghidupkan malam dengan qiyam kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena 10 ayat saja yang kita baca di malam hari sudah termasuk orang yang terbebas dari orang yang lalai. Kalau sudah sampai 100 ayat kita baca di malam hari, maka kita termasuk orang-orang minal qanitin, orang-orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Terus paksakan.
Sampai para ulama mengatakan, aku paksakan diriku selama 20 tahun untuk melakukan kebaikan itu, sehingga aku merasakan nikmatnya setelah itu selama 40 tahun. Begitu para ulama memaksakan. Misalnya Quran lah, suhbatul Quran, membersamai Al-Quran. Maka dari antara perkataan ulama, misalnya ketika ditanya bagaimana maksud suhbatul Quran, bagaimana kita ini menjadi ahlul Quran, kata dia begini, tak ubahnya seperti orang bersahabat. Orang bersahabat dengan sahabatnya berani menghabiskan waktu berjam-jam, berlama-lama untuk membersamai sahabatnya. Maka dia disebut dengan sahabat. Maka di antara makna seseorang yang bersahabat dengan Al-Quranul Karim, dia menghabiskan waktunya dengan Al-Quran, berjam-jam dengan Al-Quranul Karim, berjam-jam dengan Al-Quran. Itulah namanya sahabat, katanya. Sekarang kita lihat berapa lama baru kita dengan Al-Quran dalam sehari kita. Kalau kita belum bisa berlama-lama, berarti itu artinya kita belum bersahabat dengan Al-Quranul Karim. Dari kalimat dari seorang yang subhanallah, dia ini bukan ahli ilmu awalnya, dia seorang engineering kalau tidak salah, tapi dia terus belajar dan membaca Al-Quran, lalu dia merasakan ya bahwa Al-Quran luar biasa dalam memberikan perubahan dalam hidupnya. Itulah kata dia, simpelnya begitu. Kalau kita ingin menjadi sahabat atau ahlul Quran, paling tidak kita lihat sejauh mana waktu yang kita habiskan bersama Al-Quranul Karim. Kalau dulu kan para sahabat as-salafus saleh itu fi kulli usbu'atin khatmah. Setiap 7 hari itu khatam. Ya. Dalam sebuah hadis disebutkan, dalam sebuah athar ya, cara mereka itu di hari pertama itu 5 surat. 3 surat. Ya, dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Ya, itu 3 surat ya. Al-Fatihah kan termasuk ya pendek lah kan. Hari pertama itu 3 surat ini berapa juz? Berapa juz? Sampai An-Nisa. Berapa juz itu? Itu hari pertama, 5 juz ya. Itu hari pertamanya. Di hari keduanya naik dari setelah An-Nisa naik ke 5 surat, tambah 5 surat berikutnya. 3, 5. Di hari ketiga itu 7 surat tambahan. 7 surat dalam hari ketiganya. 3, 5, 7, 9. Di hari keempatnya 9 surat. Di hari kelimanya tambah 11 surat. Dan di hari keenamnya itu Al-Mufassal sampai dia khatam. Begitulah metode hizibnya para ulama dalam mengkhatamkan Al-Qur'an. Oke, kita mungkin berlatih dulu dari yang ringan. Minimal 1 juz 1 hari. Saya kira sangat bisa. Insyaallah kalau kita punya azam dan kemudian semangat, bisa. 1 hari 1 juz insyaallah taala. Kita buat jadwal seperti jadwal kita salat. Kita bagi 10 lembar, setiap kali salat ya dibagi 2 lembar. 2 lembar berarti kan 4 halaman. Ya, bisa insyaallah. Tidak akan lama waktu 4 halaman itu. Andaikan misalnya kita tidak bisa karena kesibukan, berarti kita harus bayar hutang itu, ya kan? Kita kumpulkan. Misalnya aktivitas kita kan banyak nih. Ya, habis subuh, pada zuhur lah, katakan untuk singkat sekali itu karena banyak aktivitas kita, kadang rapat, kadang bertemu dengan orang, begini selama jam. Ya kan? Asar juga demikian. Berarti kita harus menjadikan malam, misalnya setelah Isya menjelang tidur, kita selesaikan 1 juz. Itu sederhananya begitu. Kalau ingin lebih disiplin ya itu tadi. Subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, kemudian asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar, sudah 1 juz. Tapi kalau seandainya itu sulit kita lakukan karena pekerjaan kesibukan kita, maka setelah isya menjelang tidur di rumah kita sudah kita bayar itu. Kita komitmen kita lunasi ya komitmen kita itu. Coba iltizam, mujahadah dulu seperti ini. Dulu para as-salafus saleh, kata Abdullah bin Mubarak, mereka paksakan diri mereka berbuat, beramal saleh sampai akhirnya mereka merasakan nikmatnya.
Coba yang sederhana begitulah. Sekarang ya waktu kita ya subhanallah begitu cepatnya berlalu. Nah, kalau kita tidak punya komitmen seperti ini, maka kita akan terlibas oleh waktu kita. Al-waqtu kas-saif kata para ulama. Waktu itu ibarat pedang, illam taqta'u qata'ak. Pedang itu kalau kamu tak gunakan dia akan melukaimu, ya gitu. Maka waktu ini mahal. Nah, setinggi apa kata para ulama lagi, sebesar apa kebersamaan kita dengan Al-Qur'an, maka sebesar itu pula lah keberkahan waktu yang kita miliki. Bisa enggak kita membuktikan kalimat ini ya? Kalimat ulama ini bukan kalimat sembarangan ini. Sebesar apa kebersamaan kita terhadap Al-Qur'anul Karim, maka sebesar itu pula lah keberkahan dari waktu dan usia kita. Ya. Al-barakah. Maka oleh karena itu kata Syekh Abdul Razak, fa kaifal halu fi zamanina, bagaimana kondisi kita di zaman sekarang ini, ya kan? Maka kita lebih penting, lebih utama untuk memaksakan diri dalam satu kebaikan, paksa latih satu kebaikan sampai dia istiqamah. Kalau sudah istiqamah di sini, kita coba lagi amal lain yang istiqamah terus sampai Nabi mengatakan sebagai amal adalah amal yang dilakukan yang terus menerus continue, walaupun ya, tidak banyak tapi tetap terjaga. Nas'alallah ta'ala bi asma'il husna, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang indah, wa sifatil ula, dan sifat-sifatnya yang maha mulia dan maha tinggi, ayusliha lana dinana alladhi wa asmatu amrina, agar Allah perbaiki agama kita yang merupakan penjamin urusan kita, ya kan? Yang merupakan jaminan urusan kita. Wa ayusliha lana dunyana allati fiha ma'ashuna, agar Allah perbaiki dunia kita, kehidupan kita yang merupakan tempat kita. Wa yusliha lana akhiratana allati hiya ma'aduna, semoga Allah juga perbaiki akhirat kita yang merupakan tempat kembalinya kita. Wa yaj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair, agar Allah jadikan kehidupan kita ini tempat bertambahnya kebaikan kita. Wal mauta rahatan lana min kulli syarr, dan Allah jadikan kematian itu adalah berhentinya kita dari segala keburukan. Allahumma ati nufusana taqwaha, ya Allah bersihkanlah jiwa-jiwa kami, berikanlah ketakwaan jiwa kami, wa zakkiha, dan bersihkanlah jiwa kami, anta khairu man zakkaha, dan engkaulah sebaik-baik zat yang membersihkannya, anta waliyuha wa maulah, dan engkaulah wali dan penolong kami. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dengan demikian alhamdulillah kita sudah selesaikan buku Asyrul Qawaid fi Tazkiyatin Nafs. Yang pertama tentu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan dari ilmu yang kita pelajari. Allah berikan kepada kita manfaat amal, yang ketakwaan, keimanan, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semangat untuk melakukan amal saleh. Yang kedua, kita doakan pengarang daripada kitab ini, semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosanya, Allah tinggikan derajatnya, Allah jadikan ilmu ini adalah ilmu yang terus mengalir padanya pahala selama kita mengamalkan dan kita hidupkan ilmu yang diajarkan kepada kita. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah kumpulkan kita selalu dalam ketaatan dan kebaikan, dan semoga Allah jadikan pertemuan kita ya pertemuan yang barakah. Allah jadikan perpisahan kita di tempat ini perpisahan yang terjaga dari segala bentuk kemaksiatan dan dosa, dan semoga Allah tabaraka wa taala berikan kesempatan kita untuk melanjutkan pembahasan pada kitab yang lain insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunianya. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamrah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara